Tokoh pertama kita adalah Thales dari Miletus. Adalah seorang filsuf, matematikawan, dan astronom Yunani yang hidup sekitar tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi. Ia sering dianggap sebagai bapak filsafat barat karena merupakan salah satu pemikir pertama yang mencoba menjelaskan fenomena alam tanpa mengandalkan mitos atau kepercayaan religius, melainkan melalui rasio dan observasi. Ilmu pengetahuan Thales, yang pertama ada astronomi. Thales dikenal karena kemampuannya memprediksi gerhana matahari pada tahun 585 sebelum Masehi. Ini adalah salah satu pencapaian terbesarnya yang menunjukkan kemampuan menggunakan perhitungan dan observasi untuk memahami peristiwa alam. Ia mempelajari astronomi dari Mesir dan Babilonia dan menerapkan pengetahuan ini untuk memahami pola-pola alam semesta. Yang kedua ada geometri. Thales juga merupakan salah satu pionir dalam geometri yang ia pelajari dari orang Mesir. Beberapa teorema dasar geometri dikaitkan dengannya seperti mengetahui bahwa lingkaran dibagi menjadi dua oleh diameternya, mengetahui bahwa sudut di segitiga sama kaki di sisi yang sama-sama besar, menemukan cara menghitung jarak kapal dari pantai menggunakan geometri. Pemikiran Thales mempengaruhi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan di Yunani kuno. Thales juga menjadi inspirasi bagi perkembangan metode ilmiah karena ia mengandalkan observasi dan logika, bukan dogma religius. Peran Thales dalam ilmu pengetahuan di Yunani kuno sangat penting karena ia meletakkan dasar bagi pemikiran rasional dan empiris yang menjadi ciri khas tradisi ilmiah barat. Gambar Thales dengan simbol matahari dan bulan menggambarkan keterkaitannya dengan perhitungan gerhana. Herodotus adalah seorang sejarawan Yunani kuno yang hidup sekitar tahun 484 hingga 425 sebelum Masehi. Ia sering disebut sebagai bapak sejarah karena merupakan sejarawan pertama yang diketahui mengumpulkan bahan-bahannya secara sistematis, menguji akurasinya, dan menyusunnya dalam bentuk narasi yang terstruktur. Karyanya yang terkenal Historia adalah catatan penyelidikannya tentang sejarah perang Yunani Persia. Gambar Herodotus dengan simbol buku sejarah atau gulungan naskah. Melalui karyanya, ia memberikan kita catatan pertama tentang sejarah manusia yang lebih sistematis. Penyelidikan tentang sejarah perang Yunani Persia. Yang pertama ada metode penelitian sejarah. Herodotus adalah sejarawan pertama yang diketahui mengumpulkan bahan-bahannya secara sistematis, menguji akurasinya, dan menyusunnya dalam bentuk narasi yang terstruktur. Karyanya Historia adalah catatan penyelidikannya tentang sejarah perang Yunani Persia. Yang kedua ada pengumpulan informasi geografis dan etnografis. Selain sejarah, Herodotus juga mencatat informasi tentang geografi dan etnografi berbagai wilayah yang dikunjunginya, seperti Mesir dan Persia. Thukydides, sejarah modern. Thukydides adalah seorang sejarawan dan jenderal Athena yang hidup sekitar tahun 460 sampai 400 sebelum Masehi. Ia terkenal karena karyanya Sejarah Perang Peloponnesos yang menguraikan perang antara Sparta dan Athena hingga tahun 411 sebelum Masehi. Thukydides dikenal sebagai bapak sejarah ilmiah karena pendekatannya yang sistematis dan kritis dalam penulisan sejarah, mengandalkan bukti dan analisis sebab akibat tanpa mengacu pada campur tangan para dewa. Thukydides juga dianggap sebagai pelopor realisme politik yang melihat hubungan internasional berdasarkan kekuatan dan kepentingan diri sendiri. Karyanya masih dipelajari di universitas dan akademi militer di seluruh dunia karena wawasan mendalamnya tentang perilaku manusia dalam krisis seperti perang dan wabah. 1. Metode penulisan sejarah yang ilmiah. Thukydides dikenal sebagai bapak sejarah ilmiah karena pendekatannya yang sistematis dan kritis dalam penulisan sejarah. Dalam karyanya History of the Peloponnesian War, ia mengandalkan saksi mata, narasumber, dan bukti fisik, serta menganalisis kausalitas peristiwa secara mendalam. 2. Objektivitas dan kritis.
Berbeda dengan Herodotus, Thukydides menghindari pengaruh mitologi dan cerita dewa-dewi dalam karyanya. Ia fokus pada fakta dan peristiwa aktual, menghilangkan elemen-elemen subjektif yang tidak relevan. 3. Pengaruh pada historiografi modern. Pendekatan Thukydides yang kritis dan analitis menjadi dasar bagi historiografi modern. Metodenya dalam mengumpulkan dan menganalisis data sejarah telah mempengaruhi cara penulisan sejarah hingga saat ini. 4. Pemahaman tentang politik dan perang. Karya Thukydides tidak hanya mencatat peristiwa sejarah, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang dinamika politik dan strategi militer pada zamannya. Ini membantu pembaca memahami kompleksitas perang dan politik di Yunani kuno. Pitagoras dari Samos sekitar 570 hingga 495 sebelum Masehi adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani kuno yang terkenal dengan teorema Pitagoras. Ia adalah pendiri aliran Pitagoreanisme yang menggabungkan elemen matematika, filsafat, dan mistisisme. Pitagoras juga dikenal karena ajarannya tentang metempsikosis, keyakinan bahwa jiwa itu abadi dan akan bereinkarnasi setelah kematian. Ajaran dan pemikirannya mempengaruhi banyak filsuf besar setelahnya, termasuk Plato dan Aristoteles. Teorema Pitagoras adalah prinsip dasar dalam geometri yang menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku, kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi lainnya. Rumusnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana C adalah sisi miring dan A serta B adalah dua sisi lainnya. Gambar Pitagoras dengan simbol segitiga siku-siku dan rumus A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Archimedes dari Sirakusa sekitar 287 sampai 212 sebelum Masehi adalah seorang matematikawan, fisikawan, insinyur, astronom, dan penemu Yunani yang terkenal. Ia dikenal karena banyak penemuan dan kontribusinya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama ada hukum Archimedes. Archimedes menemukan prinsip dasar hidrostatika yang dikenal sebagai hukum Archimedes, menyatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya angkat ke atas yang sama dengan berat fluida yang dipindahkannya. Prinsip ini digunakan untuk mengukur kepadatan dan massa jenis benda, serta dalam desain kapal selam untuk memastikan stabilitas dan kemampuan mengapung. Selain itu, hukum ini juga diterapkan dalam alat pengukur volume dan pengujian keaslian dalam logam. Yang kedua ada prinsip tuas Archimedes. Prinsip tuas Archimedes menyatakan bahwa sebuah tuas dapat digunakan untuk mengangkat beban berat dengan usaha yang lebih kecil, asalkan titik tumpu, beban, dan gaya diletakkan pada posisi yang tepat. Archimedes menjelaskan bahwa dengan menggunakan tuas, seseorang dapat mengalihkan gaya yang diterapkan untuk mengangkat beban yang lebih besar. Prinsip ini dinyatakan dalam pernyataan yang terkenal, yaitu berikan aku tempat untuk berdiri dan aku akan menggerakkan dunia. Hippocrates dari Pulau Kos yang hidup sekitar tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi adalah seorang dokter Yunani kuno yang sering disebut sebagai bapak kedokteran. Ia dikenal karena memisahkan ilmu kedokteran dari takhayul dan kepercayaan religius, serta mendasarkan praktik medis pada observasi dan penalaran rasional. Simbol yang paling dikenal oleh Hippocrates adalah tongkat dengan ular melilitnya, caduceus, sering digunakan untuk merepresentasikan bidang kedokteran. Aesculapius adalah dewa pengobatan dan merupakan putra Apollo, dewa penyembuhan. Tongkat Aesculapius adalah cabang yang dipahat kasar yang melambangkan tanaman dan pertumbuhan yang dililit oleh seekor ular. Aesculapius dikenal sebagai dewa pengobatan. Beberapa kontribusi yang diberikan Hippocrates dalam ilmu kedokteran adalah: yang pertama, Corpus Hippocraticium, kumpulan tulisan medis yang mencakup berbagai topik, dari etika kedokteran hingga diagnosa dan pengobatan penyakit.
Karya ini membantu memisahkan praktik medis dari takhayul dan kepercayaan religius. Yang kedua, Sumpah Hippocrates. Sumpah Hippocrates adalah sumpah etika yang secara tradisional diambil oleh para dokter sebagai pedoman moral dalam praktik kedokteran. Sumpah ini dianggap sebagai salah satu teks medis Yunani yang paling dikenal dan mengharuskan dokter baru untuk bersumpah dengan menyebut sejumlah dewa penyembuh untuk mematuhi standar etika tertentu. Isi sumpah ini mencakup berbagai prinsip utama. Yang pertama, kewajiban kepada guru. Menghormati dan memperlakukan guru yang mengajarkan ilmu kedokteran seperti orang tua sendiri. Yang kedua, kepedulian terhadap pasien. Memberikan perawatan yang bermanfaat bagi pasien sesuai kemampuan dan penilaian dokter, serta menghindari tindakan yang dapat membahayakan atau merugikan pasien. Yang ketiga, larangan memberikan racun. Tidak memberikan racun atau menyarankan tindakan yang dapat menyebabkan kematian. Yang keempat, kehidupan dan seni yang suci. Menjaga kemurnian dan kesucian hidup serta praktik kedokteran. Yang kelima, kerahasiaan pasien. Menjaga kerahasiaan informasi medis pasien. Sumpah ini masih digunakan dalam berbagai bentuk modern pada upacara kelulusan sekolah kedokteran di seluruh dunia sebagai simbol komitmen etis para dokter. Plato adalah seorang filsuf Yunani kuno yang hidup sekitar tahun 428 sampai 348 sebelum Masehi. Ia adalah salah satu pemikir terbesar dalam sejarah filsafat barat dan murid dari Socrates. Plato juga merupakan guru dari Aristoteles yang bernama Socrates dan Aristoteles, membentuk fondasi dari pemikiran filosofis barat. Plato terkenal karena karya-karya tulisannya yang sebagian besar berbentuk dialog, di mana Socrates sering menjadi tokoh utama yang terlibat dalam percakapan filosofis. Beberapa karyanya yang paling terkenal termasuk Republic, The Republic, Phaedo, dan Symposium. Dalam Republik, Plato memperkenalkan konsep dunia ide atau dunia bentuk, di mana segala sesuatu di dunia fisik adalah representasi tidak sempurna dari bentuk ideal yang ada di dunia ide. Dia juga membahas konsep keadilan, negara yang ideal, dan pendidikan. Selain itu, Plato mendirikan akademi di Athena yang dianggap sebagai universitas pertama di dunia barat. Disinilah ia mengajarkan filsafat dan berbagai disiplin ilmu kepada para muridnya, termasuk Aristoteles. Ide-ide Plato tentang metafisika, epistemologi, etika, dan politik terus mempengaruhi pemikiran filsafat hingga saat ini. Euclid adalah seorang matematikawan Yunani kuno yang dikenal sebagai bapak geometri. Ia hidup sekitar abad ketiga sebelum Masehi dan karyanya yang paling terkenal adalah sebuah buku yang menjadi dasar geometri modern. Terdiri dari 13 jilid dan mencakup berbagai topik matematika, terutama geometri, teori bilangan, dan teori proporsi. Euclid menyusun geometri dengan metode aksiomatik, di mana ia memulai dengan sejumlah definisi, aksioma atau postulat, dan proposisi yang jelas. Kemudian menggunakan logika deduktif untuk mengembangkan teorema-teorema. Struktur logis yang digunakan dalam karya ini menjadi model dasar untuk banyak bidang sains dan matematika. Beberapa teorema Euclid yang terkenal adalah teorema Pythagoras. Meskipun Euclid bukan penemunya, dia memberikan bukti geometrisnya dan teori tentang sifat-sifat garis sejajar dan segitiga. Karya Euclid telah dipelajari selama lebih dari 2000 tahun dan tetap menjadi bahan ajar penting dalam matematika hingga era modern. Euclid juga menulis tentang optik, astronomi, dan teori musik, tetapi kontribusinya yang paling berpengaruh dan abadi adalah di bidang geometri. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani kuno yang hidup sekitar tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ia adalah murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Bersama Plato dan Socrates, Aristoteles dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah filsafat barat.
Karyanya mencakup berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk filsafat, logika, etika, politik, ilmu alam, dan metafisika. Aristoteles dikenal dengan pendekatannya yang lebih empiris dibandingkan gurunya, Plato. Ia percaya bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman indrawi dan pengamatan dunia nyata. Dalam filsafat, Aristoteles mengembangkan sistem logika yang formal yang dikenal sebagai logiska silogistik, yang menjadi dasar bagi studi logika di dunia barat selama berabad-abad. Beberapa kontribusi besar Aristoteles meliputi: yang pertama, metafisika. Ia berusaha memahami prinsip-prinsip dasar realitas, termasuk konsep substansi dan penyebab. Salah satu konsep penting dari Aristoteles adalah teori 4 penyebab: material, formal, efisien, dan final, yang menjelaskan mengapa sesuatu ada dan bagaimana sesuatu bisa terjadi. Yang kedua, etika. Dalam Nicomachean Ethics, Aristoteles berbicara tentang konsep kebajikan dan jalan tengah, golden mean, di mana kebajikan ditemukan di antara dua ekstrem. Ia juga mengemukakan bahwa tujuan akhir manusia adalah eudaimonia, kebahagiaan atau kehidupan yang baik, yang dicapai melalui tindakan yang berorientasi pada kebajikan. Yang ketiga, politik. Dalam karya Politika, Aristoteles menjelaskan gagasannya tentang negara dan pemerintahan. Ia mengklasifikasikan berbagai bentuk pemerintahan seperti monarki, aristokrasi, dan demokrasi, serta menggambarkan negara ideal sebagai tempat yang mendorong kebajikan warganya. Yang keempat, ilmu alam. Aristoteles melakukan pengamatan yang mendetail tentang dunia alam, termasuk biologi, fisika, dan astronomi. Dalam bidang biologi, ia mengklasifikasikan berbagai jenis makhluk hidup dan membahas berbagai aspek kehidupan mereka. Yang kelima, puisi dan retorika. Aristoteles menulis tentang teori sastra dan seni dalam karya Poetika, di mana ia membahas konsep tragedi, puisi, dan seni pertunjukan. Ia juga menulis tentang retorika, membahas bagaimana seseorang bisa meyakinkan orang lain melalui pidato yang efektif. Ajaran dan pemikiran Aristoteles sangat memengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat selama berabad-abad. Pemikirannya bahkan terus dipelajari dan diaplikasikan dalam banyak disiplin ilmu hingga saat ini. Sokrates terkenal karena metode yang disebut metode Sokrates atau dialektika, di mana ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis untuk membantu orang menemukan kebenaran atau memahami gagasan secara lebih mendalam. Metode ini melibatkan dialog antara dua orang atau lebih, di mana mereka meneliti sebuah konsep melalui serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk menggali asumsi dasar dan kontradiksi. Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi konsep-konsep seperti keadilan, kebijakan, pengetahuan, dan cinta. Beberapa poin penting tentang Sokrates. Yang pertama, filsafat etika. Sokrates sangat tertarik pada masalah moral dan etika, terutama bagaimana seseorang bisa hidup dengan benar. Ia percaya bahwa kebajikan adalah pengetahuan, dan bahwa orang yang tahu apa yang benar akan bertindak dengan benar. Dalam pandangannya, ketidaktahuan adalah akar dari perilaku buruk. Yang kedua, ajaran tentang kebajikan. Sokrates mengajarkan bahwa hidup yang tidak diperiksa tidak layak untuk dijalani. Artinya, seseorang harus selalu mempertanyakan dan merefleksikan tindakan dan keyakinannya untuk menjalani kehidupan yang baik dan bermoral. Yang ketiga, pengaruh terhadap filsafat Barat. Sokrates tidak hanya guru Plato, tetapi melalui Plato ia juga berpengaruh besar pada Aristoteles. Banyak aliran filsafat setelah Sokrates, seperti Stoicisme dan Skeptisisme, dipengaruhi oleh metode dan pandangannya.
Dialog-dialog Sokrates dalam karya-karya Plato telah menjadi fondasi bagi pemikiran filsafat selama lebih dari 2 milenium. Warisan Sokrates adalah dedikasinya untuk mencari kebenaran, kebajikan, dan pemahaman melalui dialog dan introspeksi kritis. Pendekatannya yang berbasis pertanyaan terus digunakan dalam pendidikan dan filsafat hingga sekarang.